Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapak, semoga dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita, dan sebelumnya itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 dari Amsal pasal 8 ayat 32 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami akan membaca firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu ini dapat tinggal dan diam di dalam hati kami, agar kami hidup oleh firman-Mu. Ya Bapa di surga, dengarkan doa kami, kuasai kami, karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruh berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa yang mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Ibu bapak, saudara-saudara, dari bacaan tadi, walaupun hanya dikatakan sampai pasal 9 ayat 6, tapi saya baca sampai ayatnya yang ke-8. Dari bacaan ini, saya tertarik dari ayatnya yang ke-33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Jadi saya memberikan tema mendengarkan didikan. Ibu bapak, saudara-saudara, sebenarnya Amsal 8 sampai pasal 9 ini begitu indah, begitu banyak nasihat, begitu banyak masukan-masukan, didikan-didikan yang akan kita lakukan sebagai umat percaya. Kalau saat ini kita melihat perkembangan di mana anak usia 3 tahun sudah dimasukkan ke playgroup, kemudian masuk TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Mengapa saya mengangkat ini? Karena banyak orang tua mendaftarkan anak-anak mereka sesegera mungkin setelah mereka menginjak usia 3 tahun, karena mereka berharap
putra-putrinya mendapat pendidikan terbaik sedini mungkin. Saat ini para guru menggunakan berbagai macam metode mengajar yang menarik agar anak didik mereka bisa mencerna materi yang mereka ajarkan dalam berbagai kelompok umur. Di dalam sekolah kehidupan, baik kita sendiri, kita sadari atau tidak, kita juga menjadi seperti anak-anak yang menerima didikan Tuhan. Tuhan sebagai sang guru menggunakan berbagai macam metode, menggunakan berbagai cara agar kita mau mendengarkan didikannya. Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendidik kita agar menerapkan berbagai ajaran yang sudah kita peroleh dari Alkitab. Misalnya, Tuhan mengajar kita untuk senantiasa mengendalikan ucapan dan perbuatan kita, kata-kata kita, apa yang kita ucapkan, dan perbuatan sejalan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Selain itu, Tuhan juga menggunakan artikel-artikel rohani, khotbah-khotbah untuk menegur dan menyadarkan kita akan kesalahan yang diperbuat agar kita kembali ke jalan yang benar. Namun, faktanya, kenyataannya yang kita hadapi sekarang bukannya merasa ditegur, tapi kita malah menganggap teguran itu ditujukan untuk orang lain. Teguran itu hanya untuk orang lain, tidak ada untuk kita. Apabila kita berpikir demikian, ubahlah cara berpikir itu. Berpikirlah bahwa teguran itu bisa saja diarahkan kepada kita agar sifat dan karakter kita menjadi lebih baik dan semakin memuliakan Tuhan. Jika kita tidak mau menuruti jalan, didikan, pikiran Tuhan, Ia bisa mengubah metode mengajarnya. Tuhan bisa menggunakan berbagai cara yang lebih keras supaya kita mau mendengarkan Dia. Tuhan bisa mengizinkan suatu masalah, suatu problema hadir dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita menyadari bahwa kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Dan kita menemukan titik balik bagi iman kita agar kembali kepadanya. Itulah cara Tuhan melalui Kristus Yesus mengingatkan kita, memberi contoh bagi kita supaya kita mendengarkan firman-Nya, supaya kita dengar-dengaran kepada firman-Nya, supaya kita mentaati firman-Nya, perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, jika Tuhan masih menegur, mendidik, dan mengarahkan kita secara halus, janganlah kita mengabaikan didikan itu. Kita harus senantiasa bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Kristus telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih berkenan mendidik kita, mau menolong kita. Karena hal itu menunjukkan bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita dengan kedatangan Kristus untuk membawa kita kepada keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan senantiasa menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu senantiasa mengingatkan kami, agar kami boleh ditegur oleh firman-Mu, kami boleh diingatkan oleh firman-Mu, agar firman-Mu itu dapat merubah kehidupan kami, agar kami boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua, para lansia. Kami berdoa untuk orang-orang yang terpenjara. Kami berdoa untuk orang-orang miskin. Kami berdoa untuk orang-orang sakit. Kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul. Kami percaya kuasa, kasih, rahmat, berkat, pertolongan Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka, agar mereka juga boleh menikmati kuasa dan kasih Tuhan, dan mereka boleh melewati pergumulan itu, nama-Mu dimuliakan dan dimasyhurkan. Demikian pun Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam aktivitas kami, baik sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai ASN,
sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai tenaga medis, apapun profesi kami, baik sebagai guru, sebagai naradidik, kami percaya kuasa dan kasih Tuhan akan menuntun kami. Sehingga apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami percaya Tuhan akan menolong kami. Bapa di surga, dengarkan doa kami. Dengarkan permohonan kami. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati kami dalam proses persiapan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera kami alami. Dengarkan doa kami Tuhan, karena kami bersyukur kepadamu. Di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberkati ibu bapak saudara-saudara. Kurang semangat.